Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat malam. Balik lagi dengan gua di sini. Vito Tuyo di konten kedua gua. Gua nggak sendirian, gua ditemenin oleh seorang yang bisa dibilang kawan gua, yaitu Yuda Pangestu atau yang sering disebut atau gua panggil Adoy. Halo guys. Gimana Doy? Harian lo? Alhamdulillah baik. Selama corona ini ngapain aja nih? Selama corona ini aktivitas gue ya banyak sih, kayak kegiatan organisasi, kayak mencakup ya kayak kemarin sidang Omnibus Law, yang demo yang tidak didengarkan oleh DPR, dan setelah dari beberapa hari itu gue dan organisasi gue rapat ya gedung DPRD. Begitu sih. Saran gue banyak sih, kalau saya mau kesaran gue, kalau gue ceritain semuanya sih nggak bakal kelar sih malam ini. Panjang. Iya. Dompet aman. Aman. Nyawa aman Dong. Sehat berarti kalau nyawa aman. Mencukupi lah. Yang nggak aman apa? Yang nggak aman hati gue. Berarti seperti tema kita malam ini kayaknya nih. Apa tuh? Apa? Toxic relationship atau sering disebut hubungan beracun. Menurut lo sendiri gimana tuh hubungan beracun tuh? Hubungan beracun itu kayak apa tuh? Hubungan beracun itu dalam segi apa? Hubungan beracun dalam segi misalkan berhubungan dalam pacaran. Ya. Gimana tuh menurut Abang Adoy? Beracun kayak dalam artian apa tuh beracun tuh? Beracun yang berarti dia memang nggak baik hubungannya gitu. Memangnya di dalamnya ada sesuatu yang memang nggak beres. Jadi intinya yang lo maksud ini hubungan yang tidak baik untuk yang kita pertahankan ya. Iya. Kalau gue ya yang gue rasain selama gue pacaran ya, kalau selagi kata gue yang nggak sehat, pacaran kayak selalu dikekang atau ya nggak asik lah untuk pacaran gitu kan. Lebih baik lu mundur aja deh daripada di suatu ketika lu ngerasain lu sakit hati, lu menyesal. Memang kata pepatah tuh penyesalan di akhirat, nggak ada penyesalan tuh ada di awalan. Jadi memang harus, kalau misalkan udah ngerasa hubungan tuh toksik, harus sudah dari awal ya. Udah kalau kita udah ngerasa itu ya. Tapi bagai orang-orang juga banyak yang komentar gini kalau hubungan tuh toksik, benerinlah hubungannya, bukan buang hubungannya. Gimana tuh maksudnya? Maksud dia berarti benerin hubungan itu dalam artian kayak memperbaiki lah ya. Iya, memperbaiki hubungannya. Kalau seandainya di salah satu hubungan perempuan atau laki-laki itu nggak egois lah, nggak keras kepala, antara salah satu mereka berdua tuh ada yang ngalah salah satunya. Kalau suatu hubungan kalau bisa diperbaiki ya perbaikilah, jangan lu jalan dengan jalannya waktu lu ngerasa lu hubungan itu kayak bosen atau kayak dikekang segala macem. Lebih baik lu perbaikin hubungan lu minta referensi ke kawan lu, menyelesaikan suatu masalah itu. Kalau di diri gue ya pacaran ya, gue lebih baik ngalah sih dari perempuan. Ya wajar, perempuan gak pernah salah sih. Enggak juga ya. Perempuan tuh ada, mereka tuh salah, tapi mereka tidak mengakuinya. Dan ketika kalau seandainya kita salahkan, dia nggak mau salah. Dia tuh nggak mau disalahkan. Dia nyadar gitu. Kayak istilahnya kata senior gue bilang, pacaran tuh menyakitkan, kata perempuan ya. Kenapa kok menyakitkan? Lu masih pacaran, lu tolol men. Kalau kata orang-orang pacaran tuh hanya untuk penyemangat aja ya kan, penyemangat dalam suatu apa yang kita kejar. Itu sih kalau kata yang banyak yang gue denger dari orang-orang gitu.
kayak gitu sih. Kan orang-orang juga bilangnya kalau hubungan itu kan ini apa? Betul. Memang banyak yang penyemangat gitu. Kalau nggak ada hubungan tuh orang-orang kurang semangat. Menurut gua salah sih, semangat dari diri sendiri. Iya sih benar. Nggak apa ya, semangat itu nggak dipicu oleh satu hubungan gitu ya, kayak pacaran atau apa. Di dalam lingkungan kita juga bukan hanya cewek atau apa gitu ya, banyak kawan-kawan kita kayak penyemangat kita. Never give up lah. Ketika lu jatuh, lu jangan putus asa. Lu harus berusaha dan berusaha dan berusaha. Jangan pernah lu berpacuan untuk ketika lu gagal, lu putus asa. Lu salah men. Kalau lu ingin maju, lu harus berusaha dan berusaha dan berusaha. Ya. Kembali lagi ke topik awal kita, toxic relationship ya. Baik. Jadi gue punya kawan, dia tadi barusan cerita ke gue kalau dia ini lagi di dalam toxic relationship itu kan. Nah, dia ini lagi di ujung tinggal apa nih? Aduh, ambiga. Dia lagi di apa? Lagi di ujung banget, tinggal pisah gitu. Tinggal di ujung tanduk lah ya kalau di ujung tanduk, tinggal ditendang aja, udah nggak ada. Dia ngomong udah putus. Iya. Dia ngomong udah putus, tapi masih toksik gitu, masih ada racun di dalam di kawannya. Ya kan kalau putus kan jadi kawan tuh. Kalau yang nggak putus, kalau putus jadi musuhan tuh anak sebelah. Siapa tuh? Ada lah. Kita mah kalau putus mah kawan aja lah ya. Iyalah. Kalau kita putus sama musuhan itu kayaknya bocah-bocah putih kita biru deh. Iya. Aduh. Kita gini aja sih, kembali lagi. Kita sebelum kenal dari dia tuh apa? Kawan kan, dari kawan. Dari kawan menjadi suka, pacaran, menjalin suatu hubungan. Ya ketika lu putus, lu nggak bersama dia lagi, ya buat apa lu kayak bermusuhan gitu, nggak ada guna men. Seharusnya lu tuh mendekati dia, menjalani silaturahmi lah, menjalani apa, biar nggak inilah ya, biar nggak apa, kalau memperpanjang umur. Ketika lo udah jadi mantan dia, jangan lo musuhin dia, malah kena kecil jatuhnya. Jadi gini aja lah, manusia ini pastinya saling membutuhkan ya kan. Jangan langsung kita judge, gini mantan gue gini. Ya nggak usah kalau kata gue sih. Kalau seandainya lu pemikiran lu dewasa, ya ketika lu sudah jadi mantan dia, ya udah, ya cukup jadi best friend aja lah, best friend forever. Belum tentu juga kalau kita ngomongin dia ini belum tentu benar juga, karena kita nggak ngejalanin hidup dia. Betul. Jadi kita kalau putus baik-baik aja nih. Iyalah. Ini itu anak-anak mana tuh? anak kampung sebelah kayaknya. Kampung durian deh. Durian runtuh, Pinipin. Jadi balik lagi ke kawan gue itu. Iya. Dia udah putus kan, tapi masih toksik itu. Dia nggak bisa lepas dan dia mau keluar, cerita sama gue itu. Dia mau keluar dari zona itu, dia minta doa sama gue katanya. Jadi dia minta dibuatin satu tema yang memang tentang toxic relationship ya. Nah itu dia, toxic relationship. Menurut gua sendiri pribadi, toxic relationship itu berawal dari kata cemburu. Memang dari cemburu itu. Kawan gue ini cerita. Si cowoknya ini mulai cemburu, mulai nggak boleh main sama cowok, nggak boleh chattingan. Kayak dikekang lah ya, kayak dibatasin lah ya. Kayak korut. Waduh. Korea Utara. Iya, nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Jadi berat gitu kata dia. Dia mau udahan gitu sama hubungan ini, tapi ya gimana dia gitu. Iya. Susah. Jadi gue simpulin kalau toxic relationship ini memang nggak baik sih buat kita. Toxic itu kan racun. Racun itu kan
memang bisa mematikan. Iya. Kalau lu telan terus, lu telan terus, ya lu lama-lama kubur deh. Iya. Juga kalau memang hubungan itu udah nggak sehat, atau hubungan itu memang nggak seharusnya, memang kayak orang-orang pacaran biasa aja, ya apa boleh buat, tinggalin lah. Kalau memang mau ditahanin juga, buang racunnya di dalam hubungan itu, perbaiki hubungannya. Perbaiki lah ya, memperbaiki suatu hubungan gitu kan. Kalau kadang-kadang orang baru aja di hubungan itu marahan baru sekali, jadi bilang toxic relationship. Aduh, kata gua salah sih. Salah. Memang kalau di suatu hubungan itu ya cemburu, marah-marahan itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Kalau bumbu ketika lu udah nikah aja, momen kalau lu nggak berantem itu nggak asik gitu loh, kurang pas gitu istilahnya. Lu masak, bumbunya kurang satu aja, entah garam, entah masako, entah apa, pasti kurang, nggak asik gitu loh, nggak enak. Jadi kayak kurang nendang lah. Kurang nendang, benar. Coba lo bayangin hubungan lo tanpa marahan, ini aduh garing. Misalnya setelah terjadi marahan atau terjadi berantem di suatu hubungan tuh pasti tercipta relasi-relasi baru gitu. Dia orang sama-sama membuka pikiran, sama-sama berbenah gimana kita mau ke depannya. Coba lempeng aja dalam hubungan tuh, gimana caranya kita tahu apa yang salah dalam hubungan kita ini. Jadi itu dia gitu. Kalau lo memang ngerasa lo lagi di berat banget. Kalau memang lo lagi ngerasa di dalam suatu zona nggak nyaman, toxic relationship itu, atau lo nggak nyaman dalam zona itu, ya saran dari gua, kalau lo memang nggak kuat lagi, lo udahin, lo bubar gitu kan, atau lo perbaiki hubungannya. Jadi yang lo mau mempertanyakan ke gue itu apa tuh? Unsur permasalahannya. Unsur permasalahannya gue bingung di satu titik nih. Apa tuh titiknya? Kenapa dan apa yang membuat satu hubungan itu bisa beracun gitu? Membuat beracun gitu ya. Kok tiba-tiba kan awal-awal baik lah pasti kan. Awal-awal baik, kok makin kesini makin beracun gitu. Ada yang berspekulasi beracun itu awalnya dari salah satu orang, tapi satu orangnya lagi ini terbawa suasana, jadi terimbas, jadi ya kenal lah toksik juga karena terbawa suasana kan. Mana tuh menurut lo? Menurut gue ya, yang terimbas itu tergantung kepribadian dia sih. Dia bisa menyikapinya gimana. Ya kalau balik ke ini adalah diri dia sendiri. Ketika dia melewati itu, dia bisa apa enggak gitu loh kan. Bisa apa enggak, bertahan apa enggaknya. Memang suatu hubungan itu memang toksik, membosankan. Ya kalau seandainya lo ingin mempertahankan hubungan itu, ya lo lewatin toksik itu, men. Ya ketika lo pacaran, semakin lu lama pacaran, misal udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pasti lu ngerasain kayak bosan. Nah, disitulah gua banget itu. Aduh. Disitulah tantangan lu untuk mempertahankan. Nggak tahu kayak lu tuh, diri lu tuh harus tahan gitu terhadap perempuan-perempuan wece-wece yang di luar sana ya kan. Ini ciwi-ciwi semut. Aduh. Ciwi-ciwi ini ciwi-ciwi nyamuk yang datang tak diundang, pulang tak diantar. Kayak jelangkung tuh. Jelangjang. Jadi kesimpulannya dari gua tadi tuh, kalau lu mengalami toksik seperti itu, lu harus sabar, men. Lu harus sabar.
lu ketika lu punya masalah lu curhat sama kawan lu, siapa tahu dia punya referensi untuk lu, dan apa ya, referensi dalam artian yang baik ya, yang positif kayak racun ya, karena racun dalam suatu hubungan kan, apa ya, lu harus bertahan men. Kalau sana suatu hubungan lu pengen bertahan lama, lu harus bertahan. Kayak kalau diri lu nggak kuat lagi untuk menjalani itu atau menjalin suatu hubungan sama dia, ya udah lu tinggalin aja. Banyak di luar sana tuh perempuan dan laki-laki yang lebih baik lagi untuk diri dia gitu atau diri kita gitu kan. Satu pesan gue, kalau sudah lu udah dikekang atau di apa, lu lebih baik mundur. Kenapa? Daripada nanti lu suatu saat lu mengalami penyesalan, lebih baik lu mundur ya. Atau lu sakit hati dengan hubungan yang nggak cocok, ya udah mundur. Karena hati dan perasaan tuh nggak bisa dibohongin. Kalau walaupun kita paksa, nggak bakal ngeklop gitu loh. Itu sih. Tapi berbagai orang nanti ada yang berasumsi beda. Ya kan gue ngekang karena gue sayang gitu. Iya, dalam artian sayang lu tuh gak usah berlebihan men gitu loh. Ya dia punya hak sendiri untuk dia punya di luar sana, hak kayak ya. Pergaulan dia. Lu kalau pas gue dibekal pacaran gue ya, gue biarin aja pacar gue mau kemana, lu mau main sama laki mana. Intinya satu, dia ingat gue. Ya sejauh mana melangkah, kalau memang itu jodoh gue, ya gue yang dapet. Iya. Ya kan apa ya, jodoh tuh udah ada yang ngatur istilahnya kan. Alik. Nah itu kan dari spekulasi memang yang kalau misalkan di toxic relationship itu memang mau pertahankan itu tadi ya. Sekarang gue tanyain, misalkan orang di dalam zona toxic relationship ini memang mau pisah, itu gimana caranya men? Caranya ketika kalau seandainya dia udah mencapai suatu mencapai kebosanan, puncaknya mau meledaknya itu loh. Meledaknya ya, kalau lu udah nggak nyaman sama dia ya udah gitu, nggak usah lu paksain. Percuma lu paksain, yang ada lu ngebatin, lu sakit hati, yang ada nanti lu nyesel. Yakin gua itu boy. Ya. Ya cowok itu, kalau seorang cowok kalau putus itu pertama-tama seneng, bebas. Cewek yang mewek pertama, cewek. Tapi berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, cowok yang mewek, yang memang kangen, tiba-tiba ngerindu, cewek yang udah move on. Waduh, kacau. Udah ada yang cowok baru, udah ada yang memang kita chat memang udah nggak ada rasa lagi, udah emosi boy. Itu aduh. Kalau pesan gue ya untuk cewek dan cowok di luar sana, pesan gue satu, kalau pengen hubungan lu tuh bertahan lama, bebasin aja pasangan lu. Jangan lu kekang kayak dia. Lu batasin lah pergaulan dia, pertemanan dia. Ini gua punya tips nih. Apa tips dari and trick? Wali. Anjay itu. Anjay masih boleh nggak sih? Boleh Udah boleh, udah disahin. Siapa yang mau ngelarang kita? Aduh. Itu Lutfi karet. Konyol dia, sumpah. Goblok. Gue punya tips. memang udah gue terapin ke gue sendiri kan. Iya. Jadi kalau memang lo lagi di dalam zona toxic relationship itu, dan lo mau keluar, dan lo nggak bisa tuh karena lo dikekang kan, dikekang. Kalau memang doi lo atau pasangan lo toxic, lo bisa dengan cara jahat. Jangan juga lo jahat juga. Enggak doi, beda nih jahat gua. Kan kalau memang dengan baik nggak bisa, dengan jahat
Yang Al-Kata kan Dalam kalau artian apa tuh jahatnya? istilahnya kalau lu nakal, lu digebuk bapak lu, Iya. jahat dong bapak lu gebuk. Enggak lah. Tapi ngedidik kan? Enggak lah. Bukan gitu lah. Tapi ngedidik kan? Lu salah, bukan kayak gebuk itu jahat. Orang tua tuh kayak ngomelin kita, marahin kita. Mereka tuh perhatian untuk kita. Nah, itu dia yang gue maksud. Jadi Itu sayang sama kita. jadi maksud gue cara jahat. Gimana cara jahat? Gue punya salah satu cara yang memang gue pakai itu kalau memang orang itu nggak mau lepas karena dia ngekang kita terus, dia ngancem kita kalau kita lepas dari dia, lu pura-pura selingkuh gitu. Kalau selingkuh. Menurut itu dari gue ya, pura-pura selingkuh. Kalau gue waktu itu kayak entertainment lah ya. nah, gue Pacar. punya cerita waktu itu. Dia minta tolong sama Apa tuh? kakak tingkatnya untuk pura-pura deket tuh sama dia. Biar apa? Acting Kan. Ya di chattingan, di anuin ke SW kan, satu WA-nya biar ceweknya panas kan. Biar apa? Biar si ceweknya ini bisa lepas gitu. Karena ceweknya ini nggak mau lepas. Biar si ceweknya ini bisa lepas dan bisa hidup sendiri-sendiri gitu kan. Ya walaupun setelah dari putus itu pasti ini musuhan. Dianggapnya kita bangsat kan. Padahal kita mau menampar, membuat dia sadar. Daripada membelai tapi membuat dia lalai. Alik gak tuh? Mantap. Cara gua itu. Jadi kita ya nggak tahu sih menurut beda pala, beda otak gitu, beda pemikiran kan. Tapi menurut gua itu cara worth it sih. Lu pura-pura selingkuh gitu kan. Kalau lu memang nggak bisa banget sih, nggak bisa lepas. Kalau lu bisa lepas baik-baik ya it's okay, lepas baik-baik itu lebih bagus kan. Kalau lu nggak bisa lagi, lepas secara jahat aja. Lu pura-pura selingkuh, pura-pura, jangan lu selingkuh banget lu. Goblok gitu kalau selingkuh banget. Nah lu pura-pura selingkuh, minta tolong ke siapa gitu, salah satu cewek untuk pura-pura dekat gitu kan. Nah yang pasti cewek yang nggak bisa lepas ini pasti langsung, kenapa kamu selingkuh? Istilah biar sadar lah ya. Biar sadar kalau bahwa si cowoknya ini udah nggak cinta lagi gitu sama dia. Biar sadar gitu, lu gue ini berarti siapa lu berarti selama ini. Lu berarti nggak dianggap kalau lu udah punya cewek baru kan. Jadi gitu menurut gue. Kalau lu punya cara yang seperti itu memang ya ekstrim sih. Pura-pura selingkuh kan, bisa aja si cewek yang gak mau lepas tuh ngebeberin kemana-mana, jadi nama lu jelek kan. Apalagi lo udah pamer hubungan, tiba-tiba lo putus gara-gara itu. Lo lah Eric Colim itu, aduh Eric Colim sama itu Lesti Chan itu sama Jessica Jen kan. Kalau itu statement lo ya. Kalau statement gue gini sih, kalau apa tadi kata lo tadi, kalau udah nggak cocok lagi gitu ya, pakai cara jahat. Kalau statement gue enggak sih. Kalau masih bisa dibilang, masih bisa dipertahanin dan bisa diomongin baik-baik, ya apa boleh buat. Karena gini ya, perempuan itu, gue bukan membela perempuan juga ya. Perempuan memang selalu benar. Bukan. Perempuan tuh bukan untuk disakiti, tapi untuk disayang atau dilindungi. Benar lah. Kalau apa ya, ya kita hidup ini loh, berdampingan, selalu berdua ya kan, kemana-mana, atau dampingan lah ya kan, dari zaman Nabi juga kan berdampingan. Ya kalau bagi gue ya, kalau seandainya kayak dengan cara jahat itu kurang pas gitu bagi gue. Ya kalau suatu hubungan kayak masih bisa kita jalanin atau kita omongin baik-baik, ya aku boleh buat. Jangan langsung kita kayak selingkuh, pura-pura selingkuh, udah pura-pura pacaran. Ya kalau seandainya udah bosen, ya break dulu. Break bukan putus ya, dalam artian break tuh berhenti dulu gitu loh. Nah iya nih, kawan-kawan gue ini kenapa dia kayak gitu, karena dia memang udah ngomong sama ceweknya putus. Ceweknya udah ngiyain dong dengan nangis-nangisnya, diiyain. Lalu ceweknya bilang,
gue putus sama lu, Iya. tapi gue mau tetap chattingan sama lu. Dia cerita kan, oke, jadi chattingan ini setiap malam kayak orang pacaran biasa. Iya. Chattingan, teleponan sampai malam, sampai tiduran, teleponan lagi, chattingan, teleponan setiap hari kan. Udah kayak bucin ya. Udah kayak bucin. Jadi kawan gue ini bingung. Yoi. Lo ini kita ini udah putus apa belum? Kok kita setiap hari kayak gini? Terus gue deket sama cewek lain, kenapa lo marah gitu kan? Nah jadi dia tuh pura-pura ya ngedeketin aja sekalian biar dia marah sekalian kan, biar dia udahan. Karena teman gue ini cowok ini udah nggak mau bener, udah nggak mau lagi dia. Iya. Dia hubungannya udah toksik lah gitu lah, Iya. fuck lah gitu. Udah toksik, jadi dia milih cara itu dia. Dengan cara yang jahat. Keren emang. Dengan cara yang jahat. Jahat tapi membuat kita sadar. Kalau gue yang lebih baik, kita mengayomi. Laki-laki itu kan dewasa. Keluarin men sifat pemimpin lu, leadership lu. Gini, cewek itu kan memang untuk disayang kan. Yoi. Cewek itu emang pasal 1 lah, Apa tuh cewek pasal selalu satu? benar. Pasal 2, kalau cowok benar, cewek lebih benar boy. Iya. Pasal 3, kalau cewek salah, cowok lebih salah. Misalkan kita udah ngerasa kita ngomong sama doi kita gini, ya udah deh aku yang salah, aku minta maaf, kita pasang muka melas depan cewek kita kan, iya gak sih, Iya. depan doi, ya udah aku yang salah, aku minta maaf, pasti dia bakal ngomong enggak yang aku yang salah, aku yang salah. Itu drama banget. Kayak lu main Indosiar aja lu. FTP. Nah itu cewek itu sebenarnya nggak egois sih, cewek itu emang ya wataknya kayak gitu boy. Iya. Gimana lagi? Iya, mereka tuh perempuan tuh pengen ngertiin. Mereka tuh Tapi gini, kalau kata gue, kalau seandainya perempuan ingin dimengerti laki-laki, jangan yang menang sendiri lah. Ketika lu pengen ngertiin laki-laki, lu juga harus ngertiin laki-laki. Itu yang baru namanya hubungan. Ali. Ya memang cewek seperti itu boy. Lu mau lu bentak seapapun, kalau dia nggak nerima ya nggak nerima. Dia kan Jangan kasar juga sama cewek dibentak. iya, apa? Dia terbentuk dari tulang rusuk kita, Ali. Tulang rusuk yang paling bengkok. Wadidaw. Kalau gua ambil omongan ceramah Ustadz ini. Iya. Kalau kita paksa dia lurus, dia patah. Apa caranya biar kita bisa balance sama dia? Iya. Kita juga ikut bengkok, ngimbangin dia kan. Ya segitu aja. Jadi gimana tuh pesan-pesan untuk para orang-orang yang lagi di dalam atau di zona lingkar itu, yang di zona itu terdapat toxic relationship Ya. relationship apa tuh pesan-pesan lo pada Tips gua simpel sih. Ketika suatu hubungan lo sudah nggak membaik ya, lo perbaiki men. Lo perbaiki. Ketika kalau seandainya itu nggak bisa dijalanin lagi untuk kedepannya, ya udahan gitu loh. Dan juga satu, jangan egois dan jangan keras kepala. Di dalam suatu hubungan, kalau ingin lo bertahan lama, ngalah dalam salah satu lo orang dua. Dan juga jangan lo kayak overprotective terhadap pasangan lo. Cewek lo ingin lo bebas dan cowok lo ingin bebas juga. Jangan lo kayak mengekang dia, kayak apa ya, circle pertemanan itu berkurang gara-gara suatu pasangan itu, entah perempuan entah laki-laki. Have fun aja, jalanin aja. Selagi itu masih positif, it's good. Dan juga satu lagi, sorry, kalau dia ingin bergaul tadi, kembali lagi dengan bergaul tadi, ya udah, dia berteman dengan siapa aja lu bebasin. Tapi ingat dan satu hal, lu ingat pacar lu yang selalu ada di benak lu, di hati lu, atau dimanapun. Ali. Itu aja sih pesan dari gua.
tips and trick. Kalau pesan dari gua, kalau lo memang lagi di zona toxic relationship, lo buang racunnya itu dalam hubungan lo. Kalau lo memang mau berlanjut dalam hubungan lo buang racunnya. Dan lo perbaiki hubungannya. Iya. Kalau lo memang mau tetap situ. Tapi kalau lo memang udah nggak tahan dan lo memang udah nggak mau lagi, ya udahin, daripada nanti lo jadi Masalah. bom waktu. Yoi. Waktu tep kekumpul, Mantap. dar meledak kan, keluar semua kata-kata Yang ada menyakitkan. ada menyakitkan, Saling sakit menyakitkan. Bukan kata bapak tuh saling sakit hati lah gitulah istilahnya, ribet-ribet amat. Aduh. Ya udah segitu aja yuk podcast kita, bukan podcast ge. Di sini beda namanya. Podcast. Steve kan nama gue Ali. Ya wajar. Ini YouTube baru nih. Belajar lah ya. Belajar kita. Kalau maaf kata, kalau masih ada kata-kata yang memang baku, memang kata-kata kosong lah, apalah, ya ambil baiknya, buang buruknya lah ya. Pesan kalau gue ya, kata gue, maaf jika di perkataan kami ini kurang afdol atau kurang baik. Mohon maaf ketika ada suatu nama atau nama orang yang kami bahas itu, jika tersinggung kami minta maaf. Sekian dari gua, Yuda Pangestu, Adoy. Abang Adoy ge. Bye. Bukan dong, closingnya gua dulu, Alik. Ya, sekian aja dari gua, Vito Tuyo, dan Abang Adoy atau Yuda Pangestu. Itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you again.